Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait graf masuk ke subgraf, yaitu adalah pohon. Oke, sudah siap semuanya? Oh ya, kalau pas saya lagi bikin video kayak gini, kalian juga bisa sambil buka buku kalian ya, buku ajar kalian terkait dengan matematika diskrit kita, yaitu yang bab pohon. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita berawal dari definisinya dulu ya. Nah, definisi di sini adalah definisi terkait pohon atau tree. Adalah graf terhubung tanpa sikel. Jadi kalau ada sebuah graf terhubung tanpa sikel, itu bisa dikatakan sebuah pohon. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kalau misalkan ada graf tak terhubung yang setiap komponennya itu merupakan pohon, jadi itu disebut sebuah hutan. Jadi, sekali lagi, kalau dia merupakan graf terhubung, itu merupakan pohon, tapi kalau graf tak terhubung yang setiap komponennya itu pohon, itu disebut hutan. Di sini juga sudah ada contohnya. Maksudnya hutan di sini adalah kalau misalkan ada pohon, yaitu adalah sebuah graf terhubung yang nggak ada sikelnya, tapi ini merupakan graf tak terhubung, ini baru bisa dikatakan sebuah hutan. Artinya hutan itu adalah kumpulan dari beberapa pohon, sama ya kayak di kehidupan nyatanya. Jadi sebuah hutan itu adalah kumpulan dari beberapa pohon. Ada beberapa pohon gitu. Nah, untuk sifat-sifatnya ini ada beberapa ya. Di sini ada 6 sifat-sifatnya. Oke, misalkan T, VE-nya itu adalah suatu graf dengan N titik. 6 pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, T adalah pohon. Yang kedua, T itu mempunyai N-1 sisi tanpa sikel. Kemudian yang ketiga ada T adalah graf terhubung dan mempunyai N-1 sisi. Yang keempat, T adalah graf terhubung dan setiap sisi merupakan jembatan. Yang kelima, ada satu dan hanya satu lintasan yang menghubungkan dua titik pada graf. Jadi hanya satu. Makanya kenapa hanya satu? Karena nggak ada sikel, nggak boleh ada sikel ya. T tidak mempunyai sikel dan penambahan satu sisi menghasilkan satu sikel. Kemudian untuk penjelasannya di sini adalah kalau misalkan kita punya T itu adalah graf pohon, maka T itu adalah graf terhubung tanpa sikel. Jadi intinya itu tadi ya, pohon itu nggak punya sikel. Nah, kalau kita memandang sebuah T adalah pohon dengan suatu titik, maka dapat dibangun sembarang pohon dengan cara menambahkan sebuah sisi dan sebuah titik. Pada setiap tahap, jelas bahwa banyaknya titik itu pasti akan satu lebih banyak dari banyaknya sisi. Ya, awalnya kita punya satu titik, kemudian kita mau bikin pohon, artinya kita bisa menambahkan satu sisi dan satu titik. Nah, dari situ pasti jumlah banyaknya sisi itu adalah N-1 titik. Jadi kalau misalkan ada sebuah pohon dengan N titik, itu mempunyai tepat N-1 titik. Nah, selain itu pada setiap tahap itu tidak akan terbentuk suatu sikel. Jadi kalau mau menambahkan titik sama mau menambahkan sisi sama titik itu nggak boleh membentuk suatu sikel. Karena setiap sisi baru digunakan untuk menghubungkan sebuah titik lama dengan sebuah titik yang baru. Jadi akibatnya setiap dua titik sembarang itu pada pohon kalau dihubungkan itu dengan satu titik dan hanya satu lintasan. Nggak boleh ada sikel. Nah, akibat selanjutnya apa? Jadi,
Akibatnya adalah penambahan sebuah sisi yang menghubungkan dua titik sembarang pada pohon itu menghasilkan sebuah sikel. Karena dua titik sembarang atau misalkan kita sebut U dan V itu kalau dihubungkan hanya oleh sebuah lintasan dan penambahan sebuah sisi UV menghasilkan sebuah sikel yang terbentuk dari lintasan sebelumnya digabung dengan sisi UV. Jadi kalau misalkan kita ditanya dari akibat sifat-sifat ini apa? Akibat sifat-sifat ini adalah titik awal dan titik akhir lintasan itu titik awal dan titik lintasan terpanjang pada sebuah pohon itu selalu berderajat 1. Jadi titik awalnya sama titik akhirnya itu pasti derajatnya 1. Karena kan dia bisa bentuk sikel ya. Itu. Nah, sambil buka bukunya ya, itu di bukunya juga sudah ada penjelasan secara rincinya. Oke, kita masuk ke teoremanya. Nah, setiap pohon dengan lebih dari satu titik itu mempunyai paling sedikit dua titik yang berderajat 1. Iya, paling sedikit punya derajat 1. Titik apa itu? Yaitu adalah titik awal dan titik akhir. Pasti derajatnya 1. Nah, di sini ada yang dikatakan pohon pembangkit. Pohon pembangkit ini gambarnya ya. Pohon pembangkit di sini sudah diperlihatkan. Pohon pembangkit adalah pada suatu graf terhubung G, jika ada, kita pilih sebuah sikel dan menghapus salah satu sisinya, sedemikian sehingga masih diperoleh graf terhubung. Ulangi langkah tersebut sampai diperoleh graf terhubung tanpa sikel. Jelas bahwa graf terhubung yang dihasilkan dengan proses ini merupakan pohon yang menghubungkan semua titik di graf G. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah graf di sini ya, graf G ini, nah kita mau menghapus ini kan bukan pohon ya, karena dia punya sikel ya, terhubung, muter terus. Nah ini nggak boleh ya, ini bukan pohon. Nah kalau misalkan kita punya graf G ini, nah kita mau bikin pohon pembangkit dari graf G ini apa? Kalau kita misalkan hapus salah satu sisinya atau beberapa sisinya sehingga membentuk pohon, itu adalah merupakan pohon pembangkit. Misalkan untuk gambar yang pertama ini, kita itu menghapus sisi yang pertama ini, sisi kedua, dan sisi ketiga ini. Yang ini. Jadi dibentuk gambar pertama. Nah ini sudah merupakan pohon karena dia bukan sikel. Kemudian yang gambar kedua ini kita juga menghapus 3 sisi ya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Nah ini merupakan pohon. Yang ini juga kita hapus 3. 1, 2, 3. Kita hapus 3. Jadi ini adalah pohon. Nah, dari ketiga ini merupakan pohon pembangkit dari graf tersebut. Seperti itu. Nah, pada praktiknya setiap sisi graf pada umumnya itu memiliki bobot. Jadi sebenarnya di setiap graf itu punya bobot. Kita berusaha mencari pohon pembangkit dengan jumlah bobot minimum dan disingkat dengan pohon pembangkit minimum. Bagaimana cara mencari pohon pembangkit minimum? Pada dasarnya itu ada 2 cara ya, yaitu menggunakan algoritma Kruskal sama algoritma Prim. Mungkin kalian di pertemuan sebelumnya awal-awal kita bahas graf, kalian sudah sempat pernah mendengar algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Dari mana? Ingat tugas yang pertama kali saya berikan ketika kita membahas graf ini. Nah, itu ada kaitannya dengan algoritma. Algoritma apa waktu itu? Waktu itu kita bahas mengenai algoritma Dijkstra. Kemudian saya kasih tugas ke kalian untuk mencari algoritma yang lain yang bisa digunakan untuk mencari bobot minimum. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke algoritma Kruskal.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke algoritma Kruskal. Ini tampilannya saya ganti karena untuk mempermudahkan kita. Mohon maaf kalau berisik ya, saya ngerekamnya ini pagi-pagi, biasanya tengah malam. Ini cara singkatnya yang saya buat. Jadi cara langkah-langkahnya panjangnya seperti apa itu ada di buku, sudah kalian baca sendiri. Ini saya ringkas seringkas mungkin biar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita punya graf, ini contoh ya, sebuah graf, kita mendata semua bobot pada graf tersebut. Nah, ini sudah saya data. AE bobotnya 2, AB bobotnya 6, EB 6, AD 8, AC 4, ED 7, BC 5, BD 8, EC 4, CD 9. Nah, setelah itu urutkan jumlah bobot dari yang paling kecil. Nah, ini juga sudah saya urutkan ya. Dilihat saja di sini. Nah, setelah itu buat pohon dari bobot terkecil tanpa memuat sikel. Nah, tadi kan syaratnya sebuah pohon itu nggak ada sikelnya. Nah, kita lihat dari sini. Pertama, bobot yang paling kecil adalah AE. Berarti kita bisa pilih AE. Nah, ini saya pilih ya. Sebentar. Nah, ini dikasih warna biru biar kelihatan besar. Nah, ini ya AE, kelihatan ya. Nah, setelah AE, oke, AE sudah. Nah, kemudian AC. Oke, kita pilih AC. Oke, biar kelihatan besar. AC sudah kita pilih. Nah, setelah itu ini ya, saya coret. Kemudian EC nggak bisa ya. Kenapa EC tidak bisa? Karena kalau misalkan EC ini dipakai, berarti dia nanti bentuknya jadi sikel. Artinya EC tidak boleh. Nah, setelah itu ada BC. Oke, BC boleh ya, berarti boleh pakai BC. Maaf ya, saya ambilnya dari sini soalnya susah bos. BC boleh. Sudah. Nah, setelah BC apa nih? AB. A sama B. Nah, AB nggak boleh ya. Nanti kalau AB dipilih, dia bentuknya akan menjadi sikel. Jadi nggak boleh. Kita lanjutkan ke BE. BE mana? BE ke sini nggak boleh juga karena nanti dia akan membentuk sebuah sikel. Kemudian ada ED. Bisa ya, karena dia nggak membentuk sebuah sikel. Saya ambilkan dari sini saja. Oke. Nah, setelah itu AD nggak usah karena dia akan membentuk sebuah sikel. BD juga nggak usah karena nanti dia akan membentuk sebuah sikel. CD apalagi nanti bikin membentuk sebuah sikel. Nah, sebenarnya kalau kita sudah sampai ED ini, nah sebenarnya kan semua titik sudah terlewati. Artinya kita nggak perlu sih sebenarnya mengecek yang nomor 8, 9, 10 ini. Jadi terbentuklah sebuah pohon. Bobotnya berapa? Nah, jadi sudah terbentuk ya. Di sini ada AE, ED, AC sama CB. Ada 2, 7, 4 sama 5. Oke. Kita lihat.
Nah, ini sebenarnya yang ada di buku kalian, urutannya seperti ini juga. Ini diurutkan bobotnya. Nah, itu langsung saja ke sini. Nah, ini dari gambar yang tadi kita sudah lihat ya, AE, kemudian AC, kemudian yang dipilih adalah BC, setelah itu ada ED. Itu urutannya, urutan yang angkanya paling kecil. Jadi 2, 4, 5, kemudian 7 terakhir. Nah, setelah itu kita jumlahkan 18. Jadi lintasan terkecil yang bisa dicari dari menggunakan algoritma Kruskal itu adalah 18. Pohon pembangkit minimumnya itu mempunyai bobot minimum sebesar 18. Maksudnya seperti itu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari dengan menggunakan algoritma prim. Yang pertama, pilih salah satu titik. Yang pertama kalian data juga semua titiknya. Nah, ini didata semua ya. Ini kalian lihat, ini saya datanya juga nggak urut kan. Nah, ini dilihat datanya sudah. Nah, pilih salah satu titik. Kemudian cari bobot minimum dari titik yang sudah terpilih. Ulangi terus-menerus sampai semua titik terlewati tanpa membuat sikel. Nah, kalau misalkan kita mulai dari titik mana tadi? Nah, misalkan kita mulai dari titik A. Nah, kita mulai dari titik A. Tak pertebal dulu garisnya biar. Kita mulai dari titik A ya. Nah, cari semua yang berkaitan dengan titik A, yaitu itu adalah AE sama AB ya. Di sini ada AE sama AB. Jadi kita pilih aja yang bobotnya kecil, yaitu adalah 2. Yang AE, berarti kita pilih AE. Oke, kita pilih AE. Kita pertebal dulu garisnya biar kelihatan jelas. Nah, AE. Nah, berarti sekarang kita punya A sama E. Yang A ini bobotnya 6, yang E ini bobotnya 7. Nah, artinya kita pilih yang bobotnya paling sedikit. Oh, di sini selain itu juga ada yang AD 8, kemudian AC juga 4. Nah, dari ED, AD, AC, dan AB itu bobot yang paling kecil mana? Nah, 4 kan? Berarti kita pilih 4. Sudah. Nah, sekarang kita punya titik E, A, sama C. ED 7, AD 8, AB 6, CB-nya 5, CD-nya 9. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang CB karena yang paling kecil. Pakai ini aja deh garisnya. Susah ya. Oke, saya pilih di sini ya. Nah, seperti itu CB. Nah, setelah itu kita punya titik AD ini berapa? Oh, AD ini 8. AB nggak bisa ya, karena kalau dipilih nanti dia bentuknya sikel. Kemudian ada DC 9, BD 8, ED 5. Berarti paling kecil yang mana nih? EC nggak bisa ya, kalau EC dipilih nanti dia sikel. Berarti yang paling kecil adalah ED, antara 7, 9, udah antara 2 itu ya berarti. Oh, ini 7, 9, sama 8. Berarti kita pilih yang 7.
pilih yang 7. Oke, selesai ya. Jadi sama. Bobotnya adalah 2 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5, itu 18. Sama ya kayak sebelumnya, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7. Hasilnya akan sama, kita lihat. Sini ada algoritma Kruskal dan algoritma prim. Hasilnya sama. Mau menggunakan algoritma manapun sama. Oke, jadi menurut kalian menggunakan algoritma prim sama menggunakan algoritma Kruskal paling lama atau paling cepat menggunakan yang mana? Kalau kita mau mencari bobot minimum dari sebuah graf, lebih enak pakai prim atau lebih enak pakai Kruskal? Menurut kalian gimana? Nah, dari kesimpulannya, algoritma prim dan algoritma Kruskal itu dapat menyelesaikan permasalahan pencarian pohon merentang minimum dengan tepat. Jadi mau pakai prim mau pakai Kruskal sama aja, sebenarnya ketemunya akan sama. Nah, kalau algoritma prim lebih efisien dibanding algoritma Kruskal saat graf yang diberikan itu memiliki banyak sisi dengan simpul yang sedikit. Nah, kalau misal kita mau pakai algoritma Kruskal lebih efisien dibanding algoritma prim saat graf yang diberikan itu memiliki banyak simpul dengan sisi yang sedikit. Gitu ya. Oke, materi pohon kita sudah selesai. Kita di akhir sudah sampai pada akhir. Nah, kita ini pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi silahkan tugasnya dikerjakan setelah ini kita tidak dapat pertemuan. Kita akan ketemu di UAS setelah lebaran nanti. Sebelum itu ada tugas online 8. Silahkan kerjakan soal latihan halaman 50 pada buku ajar matematika diskrit kalian. Kemudian upload pada laman yang sudah saya sediakan nanti. Oke, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan kembali ke forum diskusi kita. Oke, jadi jangan lupa di-upload, kemudian tetap di rumah, jaga kesehatan kalian semua, cari aktivitas yang bikin kalian nggak stres ya, karena di rumah lama-lama bikin pusing, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana, tapi nggak apa-apa, ini demi kebaikan kita semuanya. Semoga kita cepat dipertemukan. Tetap sehat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.